Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Firman Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Saya akan membaca di dalam versi terjemahan sederhana Indonesia demikian. Ketika Yesus sedang berbicara, seorang perempuan dari antara orang banyak itu berseru kepadanya, "Ibumu sungguh sangat diberkati Allah karena melahirkan engkau." Tetapi Yesus berkata, jauh lebih diberkati lagi adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam versi terjemahan baru berkata demikian, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagia dan diberkati adalah tujuan setiap orang. Semua orang ingin bahagia, semua orang ingin diberkati. Kalau berbicara tentang berkat, siapa yang tidak mau? Pasti semua orang mau, dan mungkin saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga berpikir, wah, berbahagia dan berkat itu harus diaminkan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah mengapa Allah memberi kita Alkitab. Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita diberkati oleh Dia, ya. Nah, bagaimana kita bisa diberkati oleh Allah kalau kita tidak berjumpa dengan Allah? Bagaimana kita bisa berbahagia kalau kita tidak hidup bersama-sama dengan Dia? Di dalam Pemazmur, Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa ayat 1 dan 2 berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang diberkati oleh Allah adalah mereka yang merenungkan, yang selalu bersama dengan Allah, yang selalu mendengarkan firman Allah, yang selalu memelihara firman itu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menjelaskan tentang Alkitab diterjemahkan, ya, dalam berbagai bahasa dan budaya. Nah, supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengerti, Tuhan ingin kita mengenal siapa Dia, dan Tuhan ingin kita memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi rencananya bagi kita. Dengan mengerti dan memahami rencana Allah dan melakukan rencana Allah dan hidup di dalam rencana Allah, kita akan diberkati. Kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Itulah sebabnya di dalam bagian ini
Ketika orang mengatakan kepada Maria, ibu Yesus, Maria pasti adalah orang yang paling bahagia daripada orang-orang yang lain. Karena melalui Maria, melalui kandungannya, Yesus lahir di tengah dunia. Tetapi jawaban Tuhan Yesus berbeda. Jawaban Tuhan Yesus bukan sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang banyak itu. Tetapi Yesus berkata jauh lebih diberkati lagi, jauh lebih bahagia lagi, adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bukan berarti Maria tidak diberkati dan Maria tidak berbahagia, bukan. Kalau kita lihat Maria adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu. Kalau kita lihat ketika malaikat berjumpa dengan dia dan memberitahukan dia bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Maria dalam posisi belum resmi menikah. Maria bisa menolak, tapi Maria beriman, Maria yakin ini adalah dari Tuhan dan dia perlu dengar dan dia perlu lakukan. Maka Maria adalah orang yang berbahagia. Sama juga dengan kita. Jika kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebelum mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, mau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, kita harus mengerti. Mari kita terus-menerus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kita harus berusaha membaca berbagai versi untuk kita mengerti. Jangan sampai kita baca tapi kita tidak ngerti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami, supaya kami terus-menerus membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang diberkati Allah dan berbahagia, karena selalu bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.